Oke, halo semua. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah mesin itu bisa seolah-olah berpikir sendiri? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas misteri di balik sistem otomatis dan kita akan pelajari bahasa rahasia yang mereka pakai buat bekerja. Ini dia gambaran besar apa yang bakal kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan paling dasarnya dulu. Terus kita ungkap prinsip inti di baliknya, kita bedah satu persatu bagiannya, dan terakhir kita satukan semuanya biar jadi pemahaman yang utuh. Oke, kita mulai ya. Langsung aja ke sebuah pertanyaan besar yang jadi jantung dari semua sistem otomatis. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah mesin, tanpa kita sentuh, tanpa kita perintah terus-menerus, bisa tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti, atau kapan harus melakukan sesuatu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otaknya itu? Kalau kita lihat sistem yang kayak begini, ya kan, dengan semua kabel sama komponennya yang jelimet, wajar banget kalau kita jadi ngerasa, wah, pusing. Kelihatannya kayak teka-teki yang susah banget buat dipecahin. Tapi percaya deh, di balik semua kerumitan itu, sebenarnya ada satu kunci, satu prinsip dasar yang simple banget, tapi luar biasa kuat, yang jadi aturan main semuanya. Dan sekarang kita akan buka rahasia itu. Dan inilah dia rahasia yang kita omongin. Prinsip IPO. Ini adalah fondasi, ini adalah dasar dari hampir semua sistem otomatis yang pernah ada. Input, lalu proses, kemudian output. Tiga kata ini kuncinya. Ini adalah alur kerja, alur logika yang diikuti sama setiap mesin otomatis. Dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih sekalipun. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, input. Ini adalah momen di mana sistem menerima informasi, atau ibaratnya merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua, proses. Nah, berdasarkan informasi tadi, sistem mulai berpikir dan bikin keputusan sesuai programnya. Dan ketiga, output. Akhirnya sistem melakukan aksi nyata di dunia fisik. Biar lebih gampang lagi, coba deh bayangin tubuh kita sendiri. Mata Anda itu input, ngeliat lampu lalu lintas jadi merah. Otak Anda itu proses, langsung mikir dan mutusin buat berhenti. Terus kaki Anda, nah itu output, langsung nginjek rem. Konsepnya persis sama. Oke, sekarang kita dalemin lagi bagian pertamanya, input. Gimana sih sebenarnya sebuah sistem itu melihat atau merasakan dunia di sekelilingnya? Jadi, input itu bisa datang dari dua sumber utama. Bisa berupa perintah langsung dari kita, manusia, misalnya ya kayak kita nekan tombol, atau bisa juga berupa data otomatis dari lingkungan lewat sensor yang bisa deteksi gerakan, suhu, cahaya, dan macam-macam lagi. Nah, cara si input ini ngobrol sama sistem itu ada dua jenis sinyal. Ada sinyal digital, ini yang paling simpel. Cuma ada dua kondisi, on atau off, ya atau tidak, 1 atau 0. Sedangkan sinyal analog, ini ngasih informasi yang lebih kaya, lebih detail, dalam bentuk rentang nilai. Biar lebih kebayang lagi bedanya, digital itu ya kayak saklar lampu biasa, cuma bisa nyala atau mati. Titik. Sementara analog itu kayak dimmer atau pengatur volume di radio. Bisa kita atur tingkatannya, jadi datanya lebih detail, kontrolnya lebih presisi. Oke, dari input udah. Sekarang kita lompat ke ujung satunya, yaitu output. Setelah sistem merasakan dan memutuskan, terus ngapain? Output itu adalah aksi fisik yang benar-benar dilakuin sama sistem. Contohnya, ya kayak nyalain lampu, muterin motor buat gerakin sesuatu, atau buka tutup katup atau valve buat ngontrol aliran air atau gas. Ini adalah hasil akhir yang bisa kita lihat dan rasakan langsung. Nah, sekarang bagian paling serunya. Kita bakal sambungin input sama output tadi dengan bagian tengahnya yang super penting, si proses. Disinilah keajaiban pengambilan keputusan itu terjadi. Jadi, intinya di sini nih, prosesor. Anggap aja ini otaknya sistem. Tugasnya simple, dia baca sinyal yang masuk dari input, terus berdasarkan aturan-aturan yang udah kita program, dia mutusin sinyal apa yang harus dikirim ke output. Ini contohnya di dunia nyata. Alat ini namanya PLC atau Programmable Logic Controller. Gampangnya, ini tuh komputer mini super tangguh yang khusus dibuat buat industri. Nah, di kasus ini dia diprogram dengan satu aturan yang simpel banget. Hey PLC, kalau kamu nerima sinyal di terminal input I0.0, maka kamu harus langsung kirim sinyal keluar lewat terminal output Q0.0. Udah sesimpel itu. Ingat kan mesin rumit yang kita lihat di awal? Coba deh lihat lagi sekarang. Dengan pemahaman baru kita, cara pandang kita jadi beda kan? Itu bukan lagi sekumpulan kabel yang bikin pusing,
itu sebenarnya cuma kumpulan dari banyak banget siklus input proses output yang simple, yang kerja bareng secara teratur buat nyelesain satu tugas yang kompleks. Jadi sekarang kuncinya ada di tangan Anda. Anda udah ngerti bahasa dasarnya mesin. Dengan prinsip input, proses, dan output, Anda punya kerangka berpikir buat memahami sistem otomatis manapun. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan ilmu baru ini, kira-kira apa nih yang ada di sekitar Anda yang pengen Anda bikin jadi otomatis?